Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum final project dari mata kuliah data mining dengan judul penerapan clustering K-means untuk memprediksi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi menggunakan Orange. Di sini saya Daru Cetaka Kamarda dengan NIM 20050974044 dari kelas PTI 2020B dengan dosen pengampu Bu Yuni Yamasari Eskom Mkom. Nah, langsung saja pada video kali ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang data cluster, kemudian akan menjelaskan tentang K-means, lalu dataset Goto College, dan implementasi Orange. Pengelompokan data atau data cluster adalah teknik analisis data statistik dan tanpa pengawasan. Data cluster digunakan untuk mengklasifikasikan data yang sama ke dalam kelompok yang homogen serta dapat digunakan untuk beroperasi pada kumpulan data besar untuk menemukan pola dan hubungan tersembunyi guna membantu membuat keputusan dengan cepat dan efisien. Singkatnya, analisis cluster digunakan untuk membagi sekumpulan besar data menjadi subset yang disebut cluster. Setiap cluster merupakan kumpulan objek data yang mirip satu sama lain yang ditempatkan di dalam cluster yang sama, tetapi berbeda dengan objek di cluster lain. Selanjutnya, apa itu K-means? K-means adalah salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning yang digunakan untuk pengelompokan data ke dalam data cluster. K-means mempartisi N sebagai observasi ke dalam K cluster yang masing-masing observasi termasuk dalam cluster dengan rata-rata terdekat. Kemudian di sini Goto College dataset. Pada praktikum nanti saya menggunakan dataset Goto College. Dataset ini berisi kumpulan data siswa SMA terkait keputusan melanjutkan ke perguruan tinggi. Data ini bertujuan untuk memprediksi apakah siswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Dengan penjelasan pembelajaran mesin, konselor sekolah dapat membantu siswa yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menemukan faktor tersebut dan membantu mereka. Dataset ini berisi 11 kolom termasuk kolom label. Lalu pada dataset ini memiliki jumlah 1001 data siswa. Dataset ini memiliki beberapa kolom yang diantaranya adalah tipe sekolah, akreditasi, gender, minat, jenis tempat tinggal, usia orang tua, gaji orang tua, luas rumah, rata-rata nilai, lalu apakah orang tua pernah kuliah, dan apakah siswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian untuk implementasi menggunakan Orange-nya adalah sebagai berikut. Saat masuk ke software Orange, di sini langkah yang pertama adalah memasukkan file CSV-nya dengan memilih file ini, kemudian tarik ke samping. Lalu pada file ini kita masukkan data CSV yang akan kita gunakan. Lalu open. Nah, di bawah ini akan muncul nama dari label-label. Nah, di bawah ini akan muncul kolom-kolom yang nantinya ada pada tabel. Nah, dataset yang saya masukkan ini saya peroleh dari website Kaggle, yaitu dataset siswa untuk memutuskan pergi ke perguruan tinggi. Lanjut, setelah file CSV-nya sudah kita masukkan, langkah selanjutnya kita melihat data dengan cara kita tarik saja ini, kemudian pilih data table. Nah, di sini saya sudah memilih. Nah, pada data table di sini kita bisa melihat isi dari data file CSV tadi. Nah, langkah selanjutnya untuk algoritma
K-means-nya di sini juga hanya tinggal menarik, kemudian mengetikkan K-means, lalu mengkliknya. Di sini saya sudah memasukkan algoritma K-means-nya. Di sini saya menentukan number of cluster-nya 3 dengan maksimum iterasinya 300. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat data yang sudah tercluster tadi, kita dapat melihatnya di scatter plot. Kita hanya tinggal menarik saja, kemudian mengetikkan scatter, kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, pada scatter plot ini kita dapat melihat grafik sesuai dengan cluster yang sudah terbagi menjadi 3 tadi. Nah, untuk aksis X ini untuk bagian bawah, nah, dan Y untuk bagian ke atas. Untuk colornya kita pilih cluster saja, dan bentuknya kita pilih cluster. Nah, pada aksis X dan aksis Y ini bisa kita ganti untuk melihat variabel yang lain seperti gender. Nah, sini gender ada 2, dan ini akreditasi sekolah juga ada 2. Bisa juga kita ganti ke gaji orang tua. Yang asisnya kita ganti ke house area. Nah, maka akan muncul visualisasi seperti berikut. Dengan house area 107. Nah, di sini untuk gender di sini ada 2 untuk female dan male, dan untuk rata-rata nilainya juga bisa dilihat di sini. Dapat salah satu data dengan gender female, dengan nilai rata-rata 75, seperti itu. Selanjutnya untuk visualisasi yang lain, kita juga dapat melihatnya melalui line plot. Nah, pada line plot adalah sebagai berikut. Line plot di sini data yang sudah tercluster akan tervisualisasi menjadi garis. Untuk caranya juga sama, hanya tinggal menarik dan mengetikkan line plot kemudian enter. Selanjutnya untuk prediksi, di sini kita hanya tinggal menarik kemudian mengetikkan prediction, kemudian enter, lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah dia klik 2 kali, maka akan muncul prediksi seperti ini. Di sini seseorang dapat mudah melihat sesuai klaster, sesuai prediksi, tipe sekolah, akreditasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kesimpulannya dari metode clustering menggunakan K-means dapat disimpulkan bahwa konselor sekolah atau BK dapat membantu siswa yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan menemukan beberapa faktor seperti nilai rata-rata, gaji orang tua, akreditasi sekolah, dan lain-lain. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.